Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Anselmi Aprilin Kartini Dato dengan NIM 23991 999 0143. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran. Nah, ada dua topik yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, model pembelajaran blended learning, dan yang kedua, model pembelajaran kolaboratif. Nah, teman-teman, yang pertama, kita menggali dulu tentang apa itu model pembelajaran blended learning. Nah, blended learning merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua suku kata, yaitu blended yang artinya komunikasi, kombinasi atau campuran, dan learning yang artinya belajar. Blended learning ini pada dasarnya merupakan gabungan keunggulan yang dilakukan secara tatap muka dan secara virtual. Pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dan secara virtual, ada pun beberapa definisi mengenai blended learning. Menurut para ahli, salah satunya menurut Syarif dan Ijudin, model blended learning pada dasarnya merupakan gabungan dari keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka, face-to-face, dan secara virtual atau e-learning. Nah, adapun karakteristik dari model pembelajaran blended learning. Yang pertama, pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, gaya pembelajaran, serta berbagai media berbasis teknologi yang beragam. Yang kedua, sebagai sebuah penggabungan antara pengajaran langsung face-to-face, belajar mandiri, dan belajar mandiri via offline. Yang ketiga, pembelajaran yang didukung oleh kombinasi yang efektif dan efisien dari penyampaian, cara mengajar, dan gaya pembelajaran. Yang keempat, pendidik dan orang tua peserta didik memiliki peran yang sama penting, yaitu pendidik sebagai fasilitator dan orang tua peserta didik sebagai pendukung. Di mana pada kali ini siswa yang diajak untuk berperan lebih aktif sesuai dengan kurikulum yang sedang berlangsung pada saat ini, di mana guru hanya berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi dan orang tua diharapkan menjadi pendukung bagi peserta didik. Adapun manfaat dari model pembelajaran blended learning. Yang pertama, personalisasi pembelajaran. Model ini memungkinkan penyesuaian pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, gaya belajar, dan tingkat penguasaan siswa. Siswa dapat memperdalam pemahaman mereka atau mengambil tantangan lebih lanjut jika sudah menguasai materi tertentu. Yang kedua, fleksibilitas waktu dan tempat. Siswa dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja, tidak terbatas oleh jadwal atau lokasi yang ditempatinya. Ini memungkinkan belajar yang lebih adaptif sesuai dengan ritme masing-masing siswa. Yang ketiga, keterlibatan siswa yang lebih tinggi. Nah, ini merupakan kombinasi antara pembelajaran daring yang interaktif dan tatap muka dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Mereka memiliki lebih banyak kontrol atau pembelajaran mereka dan merasa lebih aktif dalam prosesnya. Yang keempat, keterampilan teknologi dan literasi digital. Penggunaan platform online membantu siswa mengembangkan keterampilan teknologi yang sangat penting di era digital. Mereka belajar bagaimana menggunakan alat-alat digital untuk tujuan akademis dan profesional. Yang kelima, pengembangan keterampilan mandiri. Belajar secara daring mendorong siswa untuk mengelola waktu mereka dengan lebih efektif, mengembangkan kemandirian dalam belajar, dan mengambil tanggung jawab atas perkembangan akademis mereka. Yang keenam, pemanfaatan optimal waktu tatap muka. Dengan mengurangi porsi penyampaian materi di kelas, waktu tatap muka dapat digunakan untuk mendiskusikan konsep yang lebih kompleks, berpartisipasi dalam proyek berbasis kelompok, dan memberikan bantuan langsung kepada siswa. Yang ketujuh, peningkatan kolaborasi. Model ini mendorong siswa untuk berkolaborasi secara online dan tatap muka. Mereka belajar bagaimana berkomunikasi dan bekerja sama
dalam lingkungan digital dan fisik. Yang kedelapan, penilaian yang beragam. Blended learning memungkinkan penggunaan beragam jenis penilaian termasuk ujian online, tugas berbasis proyek, diskusi online, dan lebih banyak lagi. Ini memberikan gambaran yang lebih komparatif tentang kemajuan siswa. Yang kesembilan, persiapan untuk dunia nyata. Penggunaan teknologi dan kerja dalam lingkungan online mempersiapkan siswa untuk dunia yang semakin terhubung secara digital dan memerlukan keterampilan berkolaborasi yang kuat. Yang ke-10, efisiensi dan produktivitas. Dengan memanfaatkan sumber daya teknologi dan meminimalkan pertemuan tatap muka yang panjang, model ini dapat meningkatkan efisiensi pembelajaran. Yang ke-11, pengurangan beban ruang kelas. Model ini dapat mengurangi kepadatan di ruang kelas fisik, mengurangi tekanan pada infrastruktur, dan memberikan lebih banyak fleksibilitas dalam penjadwalan. Dan yang terakhir, diversifikasi pembelajaran. Siswa memiliki akses ke berbagai jenis materi pembelajaran seperti video, teks, online, simulasi, dan lainnya yang dapat membantu memenuhi berbagai beragam gaya belajar peserta didik. Selanjutnya ada beberapa fungsi dari model pembelajaran blended learning. Fungsi kali ini juga tidak jauh bedanya seperti manfaat yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu yang pertama, personalisasi pembelajaran, yang kedua, fleksibilitas waktu dan tempat, ketiga, keterlibatan siswa, keempat, peningkatan keterampilan teknologi, yang kelima, kolaborasi dan diskusi, keenam, penggunaan efektif waktu dan tatap muka, yang ketujuh, penilaian yang beragam, kedelapan, pemberian umpan balik yang cepat, ke-9, persiapan untuk dunia nyata, dan yang ke-10, adaptasi terhadap gaya belajar. Adapun kelebihan dari model pembelajaran ini, yang pertama, dapat digunakan untuk menyampaikan pembelajaran kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, pembelajaran terjadi secara online dan tatap muka. Yang keduanya memiliki kelebihan yang dapat saling melengkapi. Yang ketiga, pembelajaran bisa lebih efektif dan efisien. Yang keempat, dengan adanya pembelajaran kombinasi, maka siswa semakin mudah dalam mengakses bahan pembelajaran. Dan yang kelima, pembelajaran menjadi lebih enjoy dan tidak kaku, di mana peserta didik atau siswa akan lebih menikmati proses pembelajarannya. Nah, selain memiliki kelebihan, ada pun kekurangan dari model pembelajaran ini. Yang pertama, belum meratanya fasilitas pembelajaran online yang dimiliki siswa seperti komputer, smartphone, dan akses internet. Dan yang kedua, minimnya pengetahuan siswa terhadap penggunaan teknologi. Ini biasanya sering terjadi pada daerah-daerah pelosok yang memungkinkan mereka keterbatasan dan belum memiliki berbagai macam teknologi yang lebih berkembang seperti kita yang biasanya. Kemudian sintaks atau langkah-langkah dalam proses pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran blended learning. Itu yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran. Bagaimana tentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam suatu periode pembelajaran tertentu. Pahami apa yang ingin siswa pelajari dan dicapai. Yang kedua, pemilihan materi online dan offline. Nah, identifikasi materi pembelajaran yang cocok untuk dipelajari secara daring dan yang mana yang lebih cocok untuk disampaikan secara tatap muka. Yang ketiga, desain aktivitas online. Buat materi online yang interaktif dan menarik, seperti video pembelajaran, kuis online, forum diskusi, atau tugas berbasis proyek. Pastikan bahwa materi ini memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri. Yang berikutnya lagi, pembelajaran tatap muka. Nah, tentukan waktu dan sesi tatap muka yang akan diadakan. Gunakan waktu ini untuk mendiskusikan konsep yang lebih kompleks, mendorong kolaborasi siswa, memberikan bantuan langsung,
atau melakukan aktivitas praktis. Nah, platform pembelajaran online, yaitu pilih atau buat platform pembelajaran online yang sesuai untuk memuat materi online, mengorganisir tugas, dan memfasilitasi interaksi antara guru dan siswa. Beberapa platform populer termasuk Moodle, Google Classroom, atau platform khusus lainnya. Yang berikutnya lagi ada konten interaktif. Buat materi online yang interaktif dan menarik. Ini dapat mencakup video pembelajaran, simulasi materi, dengan tautan dan elemen-elemen interaktif lainnya. Yang berikutnya lagi, jadwal kegiatan. Buat jadwal yang jelas untuk pembelajaran daring dan tatap muka. Tetapkan kapan siswa harus mengakses materi online, mengumpulkan tugas, dan berpartisipasi dalam diskusi online, serta kapan mereka harus berada di kelas untuk tatap muka. Berikutnya lagi, pendekatan evaluasi. Rancangan metode evaluasi yang sesuai dengan pembelajaran blended learning, termasuk ujian online, tugas proyek, presentasi daring, dan penilaian tatap muka. Berikutnya lagi ada keterlibatan dan pengawasan. Pastikan kita sebagai seorang guru terlibat aktif dalam diskusi online, memberikan umpan balik dan memantau kemajuan siswa. Lalu ada refleksi dan penyesuaian. Setelah periode pembelajaran selesai, evaluasi efektivitas dari pendekatan blended learning ini. Misalkan apa yang berhasil, apa yang perlu diperbaiki dan disesuaikan untuk kedepannya. Lalu yang terakhir, literasi dan pengembangan lanjutan. Ini gunakan pengalaman dari implementasi sebelumnya untuk terus memperbaiki dan mengembangkan pendekatan blended learning Anda untuk pelajaran berikutnya. Nah, implementasi. Model pembelajaran blended learning mempunyai tujuan untuk memfasilitasi terjadinya pembelajaran dengan menyediakan berbagai media pembelajaran. Dengan memperhatikan karakteristik siswa dalam belajar, pembelajaran ini juga dapat mendorong peserta untuk memanfaatkan sebaik-baiknya kontak face-to-face dalam mengembangkan pengetahuan. Kemudian tindak lanjut dari pembelajaran dapat dilakukan secara offline dan online. Program pembelajaran yang menggunakan full online kurang tepat digunakan untuk pembelajaran yang membutuhkan tatap muka antara pelajar dan pengajar, seperti pada materi penjas dan materi lain yang membutuhkan praktek. Nah, seperti ketika kita sebagai seorang guru fisika, ketika kita melakukan penjelasan tentang suatu materi yang berkaitan dengan praktikum, ada baiknya bahwa semua peserta didik atau siswa kita ajak untuk bersama-sama menggunakan laboratorium yang ada di sekolah, sehingga peserta didik dapat melihat secara langsung dan dapat mempraktekkan secara langsung agar apa yang mereka lihat dapat cepat mereka mengerti dan pahami. Nah, mungkin untuk materi yang kita lakukan secara online atau secara daring bisa kita sesuaikan dengan materi-materi yang tidak membutuhkan banyaknya praktek secara langsung. Karena ini juga sangat berpengaruh terhadap pemahaman siswa. Nah, untuk model pembelajaran yang kedua adalah model pembelajaran kolaboratif. Yang pertama, seperti biasanya kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari model pembelajaran kolaboratif. Nah, di sini menurut Dietrich Van Chun pada tahun 2006, pembelajaran kolaboratif adalah pembelajaran yang menggunakan kelompok-kelompok kecil siswa yang bekerja sama untuk memaksimalkan hasil belajar mereka. Lebih khusus Gughel pada tahun 1995 mendefinisikan pembelajaran kolaboratif sebagai pembelajaran yang menempatkan siswa dengan latar belakang dan kemampuan yang beragam bekerja bersama dalam suatu kelompok kecil untuk mencapai tujuan akademik bersama. Setiap siswa dalam suatu kelompok bertanggung jawab terhadap sesama anggota kelompok.
Nah, adapun karakteristik dari model pembelajaran kolaboratif. Yang pertama, ketergantungan positif. Ketergantungan positif antar siswa dalam suatu kelompok menjadi prasyarat terjadinya kerjasama yang positif. Ketergantungan positif akan terjadi jika setiap anggota kelompok menyadari bahwa seseorang tidak dapat berhasil tanpa melibatkan anggota lainnya. Yang kedua, adanya interaksi. Interaksi antar anggota kelompok menjadi demikian penting karena terdapat aktivitas-aktivitas kognitif penting dan kecakapan interpersonal yang dinamis hanya terjadi jika terjadi interaksi yang dinamis. Yang ketiga, pertanggungjawaban individu dan kelompok. Dalam pembelajaran kolaboratif, tidak hanya keberhasilan kelompok saja yang menjadi perhatian, namun keberhasilan setiap anggota kelompok sangat dipentingkan. Pembelajaran kolaboratif juga dimaksudkan untuk membuat siswa kuat secara individual. Yang keempat, pengembangan kecakapan interpersonal. Kelompok kolaboratif berbeda dengan belajar secara individu atau pembelajaran kelompok yang lebih bersifat kompetitif. Selain kecakapan akademik yang hendak dicapai, terdapat kecakapan penting yang hendak dipesankan melalui aktivitas pembelajaran kolaboratif, yakni kecakapan sosial. Yang kelima, pembentukan kelompok heterogen. Pembentukan kelompok dilakukan dengan mempertimbangkan agar anggota dapat berdiskusi sehingga mencapai tujuan mereka dan membangun hubungan kerja yang efektif. Yang keenam, berbagai pengetahuan antara guru dan siswa kita saling berbagi. Pada pembelajaran tradisional diyakini pengetahuan mengalir hanya dari guru ke siswa. Tidak demikian halnya pada pembelajaran kolaboratif. Dalam pembelajaran kolaboratif, guru menghargai dan mengembangkan pembelajaran berdasarkan pengetahuan, pengalaman pribadi, strategi, dan budaya yang dibawa oleh siswa. Berikut yang ketujuh, berbagi otoritas antara guru dan siswa. Pada pembelajaran tradisional, menetapkan tujuan pembelajaran, mendesain tugas-tugas belajar, dan menilai, mengevaluasi apa yang dipelajari siswa menjadi otoritas guru secara dominan. Tidak demikian halnya pada pembelajaran kolaboratif. Dalam kelas kolaboratif, guru berbagi otoritas dengan siswa dengan cara yang spesifik. Guru melibatkan siswa secara aktif dalam penetapan tujuan belajar, pendesainan tugas-tugas, dan evaluasi ketetapan tujuan belajar. Dan yang terakhir, guru sebagai mediator. Dalam pembelajaran kolaboratif, guru berperan sebagai mediator. Dalam hal ini, guru membantu siswa untuk menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Membantu siswa menggambarkan mengenai apa yang harus dikerjakan ketika mereka mengalami masalah dan membantu siswa belajar bagaimana belajar learn to how to learn. Yang berikutnya lagi ada berbagai manfaat dari pembelajaran atau model pembelajaran kolaboratif. Yang pertama, peningkatan keterlibatan. Model ini mendorong partisipasi aktif dari setiap siswa karena mereka bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Yang kedua, pengembangan kemampuan sosial. Siswa belajar bekerja dalam tim, berkomunikasi dengan baik, mendengarkan pendapat orang lain, dan menghargai berbagai sudut pandang. Yang ketiga, pengembangan kemampuan kognitif, kolaborasi memungkinkan siswa untuk memecahkan masalah secara bersama-sama, berbagi pengetahuan, dan melatih keterampilan berpikir secara kritis. Selain manfaat, adapun fungsi dari model pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif memudahkan para siswa belajar dan bekerja sama, saling menyumbangkan pikiran, dan bertanggung jawab terhadap pencapaian hasil belajar secara kelompok maupun individu. Berbeda dengan pembelajaran konvensional, tekanan utama pembelajaran kolaboratif maupun kooperatif adalah belajar bersama. Jadi yang ditekankan adalah belajar secara bersama. Adapun kelebihan dari model pembelajaran
kolaboratif. Yang pertama, prestasi belajar lebih tinggi. Kenapa prestasi belajar lebih tinggi? Karena ini adanya kolaboratif antara peserta didik, antara siswa. Mereka saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, pemahaman lebih mendalam karena mereka secara berkelompok memahami materi apa yang dijelaskan. Mereka memecahkan secara bersama dan dibantu oleh guru sebagai fasilitatornya. Yang ketiga, belajar lebih menyenangkan karena ini belajar secara bersama-sama atau belajar secara berkelompok. Keempat, mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Yang kelima, meningkatkan sikap positif. Keenam, meningkatkan harga diri. Yang ketujuh, belajar secara inklusif. 8, merasa saling memiliki. Yang 9, mengembangkan keterampilan masa depan. Selain kelebihan, adapun kekurangan dari model pembelajaran kolaboratif. Pertama, hasil-hasil penelitian telah menunjukkan bahwa agar suatu aktivitas pembelajaran kooperatif berhasil, para anggota tidak cukup hanya memberikan jawaban secara sederhana tentang tugas. Tetapi yang paling penting, mereka harus menjelaskan bagaimana mereka memperoleh jawaban dan mengapa jawaban tersebut benar. Apabila langkah ini diabaikan, para pelajar tidak akan mampu mengaplikasikan atau menggunakan pengetahuan di kemudian hari. Yang kedua, setiap individu atau anggota kelompok memiliki tanggung jawab terhadap kelompoknya. Adanya suatu ekspresi bahwa harapan satu untuk semua tidak atau belum terbiasa dimiliki oleh pelajar. Yang biasa bagi mereka adalah kompetisi secara individual. Yang ketiga, agar supaya terjadi kerjasama kelompok atau situasi belajar kooperatif, setiap anggota harus setia pada tugas atau stay on task. Karena waktu yang dicurahkan untuk menunaikan tugas-tugas tersebut secara konsisten berkaitan dengan hasil belajar pelajar. Tidak hadir dalam proses pembelajaran. Nah, adapun sintaks atau langkah-langkah dalam model pembelajaran kolaboratif. Yang pertama, para siswa dalam kelompok menetapkan tujuan belajar dan membagi tugas secara sendiri-sendiri. Semua siswa dalam kelompok membaca, diskusi, dan menulis. Kelompok kolaboratif bekerja secara bersinergi, mengidentifikasi, mendemonstrasikan, meneliti, menganalisis, dan memformulasikan jawaban-jawaban tugas atau masalah dalam LKS atau masalah yang ditemukan sendiri. Keempat, setelah kelompok kolaboratif menyepakati hasil pemecahan masalah, masing-masing siswa menulis laporan sendiri-sendiri secara lengkap. Yang berikutnya, guru menunjuk salah satu kelompok secara acak. Selanjutnya diupayakan agar semua kelompok dapat giliran ke depan untuk melakukan presentasi hasil diskusi kelompok kolaboratifnya di depan kelas. Kita pada kelompok lain mengamati, mencermati, membandingkan hasil presentasi tersebut, dan menanggapi. Kegiatan ini dilakukan selama lebih kurang 20-30 menit. Selanjutnya lagi, masing-masing siswa dalam kelompok kolaboratif melakukan elaborasi, inferensi, dan revisi bila diperlukan terhadap laporan yang akan dikumpulkan. Nah, berikutnya laporkan masing-masing siswa terhadap tugas-tugas yang telah dikumpulkan disusun per kelompok kolaboratif. Dengan terakhir, laporan siswa dikoreksi, dikomentari, dinilai, dikembalikan pada pertemuan berikutnya dan didiskusikan. Berikutnya ada implementasinya. Dalam menerapkan pembelajaran kolaboratif menurut Trevor dan Leach pada tahun 1993 serta Connor pada tahun 1990 dan Waras pada tahun 1997 harus tercipta lingkungan kelas yang berperspektif konstruktivitis, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, siswa tidak dipandang secara pasif tetapi aktif untuk belajar mereka sendiri. Mereka membawa konsepsi mereka ke dalam situasi belajar. Yang kedua, belajar mengutamakan
proses aktif siswa mengkonstruksi makna dan acap kali dengan melakukan negosiasi interpersonal. Yang ketiga, pengetahuan tidak bersifat outward, tetapi terkonstruksi secara personal dan secara sosial. Guru juga membawa konsepsi mereka ke dalam situasi belajar, tidak hanya dalam mengajar yang dapat mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan siswa di dalam kelas. Berikutnya lagi, pengajaran bukan mentransmisi pengetahuan tetapi mencakup organisasi, situasi di dalam kelas, dan desain tugas yang memudahkan siswa menemukan makna. Nah, berikutnya, kurikulum bukan sesuatu yang perlu dipelajari tetapi program-program tugas belajar, bahan-bahan sumber-sumber lain, dan wacana dari mana siswa mengkonsumsi pengetahuan mereka. Baik, sekian presentasi mengenai model-model pembelajaran, khususnya tentang model pembelajaran blended learning dan model pembelajaran kolaboratif. Semoga video presentasi yang telah saya jelaskan dapat berguna bagi adik-adik maupun bagi guru-guru untuk lebih mendalami tentang model-model pembelajaran. Sekian dan terima kasih.